Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mama. Ilahi anta maqsudi rabbaka maghlubi atini mahabbataka marifat. Yang sama-sama kita muliakan para sahabat Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafadah Al-Arifi, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait pemangku manaqib, sesepuh Majelis Zikir Nurul Ikhwan, Bapak Sahat Saputra sekeluarga besar yang dakwah istiqomah menyelenggarakan manaqib di tempat yang paling tinggi di lantai 3. Mungkin ini tempat manaqib tertinggi di bawah. Yang saya hormati rekan-rekan Mubalighah Daiyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa, petugasnya semuanya itu ring 1 semua, menambah keberkahan tempat manaqib ini. Para sesepuh manaqib dan khotaman, ikhwan dan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tak lupa pengurus ada CKN, GMPS Ibu Bella, mobil khusus Bogor Selatan, dan si Omas yang hadir. Kita masuk bulan Safar, tidak lepas daripada bahasan tentang penyakit, di mana dalam Al-Quran surat Al-Hajj 46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Dalam tafsir Jailani dipertegas fahum umyun qulubuhum walau kanat a'yunuhum sahihatan. Yang buta kata Tuan Syekh itu adalah kolbunya, meskipun matanya itu sehat walafiat. Hakikatnya kolbu itu bersih. Tapi dalam hadis sahih Bukhari Muslim sebutkan innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Qalbu itu asalnya bersih, bening, suci. Tapi ketika seorang hamba itu berbuat satu kesalahan saja, nukitat, maka di qalbu itu terbentuk satu titik noda, nuktatun sauda, noda hitam. Satu kesalahan, 1 tambah 1 2, kali 2 4, kali 10 40. Berapa titik? Kalau sehari 40 kesalahan, 40 titik. Bayangkan kalau setahun berapa ribu titik. Maka kolbu yang awalnya bening, bersih, suci, itu menjadi gelap. Maka disebut dengan buta. Sudah tidak ada cahaya sama sekali. Kan begitu ya Pak ya, namanya mata itu bisa melihat karena ada cahaya. Ketika hilang cahaya, tidak berfungsi matanya, maka disebut dengan buta. Sama dengan hati. Kalla bal rana ala qulubi makanu yaksibun. Sesungguhnya yang membuat
hati itu menjadi rona itu hitam. Itu karena apa yang diperbuat oleh mereka. Para ulama menyebutkan tanda-tanda orang yang sudah mati kolbunya, buta kolbunya itu minimal ada 4. Bahkan ada yang bilang 5. Yang pertama ada al-qasiyah fil qulub, keras hatinya. Keras hatinya. Fahiyakal hijarati aw asyadu qaswah. Bahkan itu hatinya lebih keras daripada hajar. Apa hajar itu? Batu. Ada orang Indonesia jadi sopir di Arab Saudi. Nyupir dia. Kata orang Arab, hajar, hajar. Dihajar, Pak. Maksudnya itu ada batu di depan. Hajar, hajar. Dihajar bener. Hajar. Itu keras hatinya. Yang kedua, jumudul ain, matanya itu sudah beku. Yang dilihat itu adalah kesalahan orang saja, bahkan orang baik pun dianggap salah. Tidak ada yang benar pokoknya di matanya itu. Yang ketiga adalah hubud dunia, cinta kepada dunia. Yang keempat adalah tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang angan-angan. Yang kata Rasul ada 2 yang terus awet muda, yaitu hubud dunya wa tulul amal. Meski tua umurnya, sudah sepuh sekalipun, yang masih awet muda itu 2 kata Rasul. Cinta dunia dan juga panjang angan-angan. Kalau kita ciri sudah tua gampang. Di tangannya ada cincin. Gampang. Coba lihat yang sudah tua. Pasti ada cincinnya. Nung orang kene mah mau boga cincin. Berarti nu boga cincin mah ngora kene. Geus boga mah geus kolot. Lihat Pak Haji Iwan. Tilu cincinna. Berarti kolot pisan mah. Yang kelima itu qillatul haya, sedikit malunya. Maka kalau sudah 5 ini ada dalam diri kita, hati-hati itu sudah mati kolbunya. Na'udzubillah min dzalik. Asaroh. Maka dalam kitab Fathul Rabbani ada murid Tuan Syekh yang bertanya, ya Syekh, hadal ama ila mata. Wahai Syekh, kalau begitu kebutaan sampai kapan? Lah kita nggak mau buta terus ya Pak ya. Sampai kapan Tuan Syekh ini kebutaan ini? Kata Tuan Syekh, ya minimal 4 lah. Kata Tuan Syekh. Yang pertama, ila anta qa'at tabib. Sampai engkau ketemu dengan tabibnya, dengan dokternya, dengan orang yang bisa mengobati. Kalau sudah bicara masalah hati dan ruh itu, kata Imam Al-Ghazali, walaysa dzalika fi fannul faqih. Kalau urusan tentang qalbu dan ruh tidak lagi merupakan wewenang ahli fikih. Mau bicara apapun ahli fikih tentang hati dan qalbu tidak akan nyambung, kata Imam Ghazali. Wa in khada al-faqih ila dzalika. Kalau ada orang yang ahli fikih, dibuka kitab fikih semua bahas tentang hati dan qalbu. Wa in khada kama kana khada, seperti orang yang ahli fikih tetapi ngebahas al-kalam wa tib, membahas tentang tauhid dan ilmu kedokteran. Kira-kira orang yang bisa fikih bahas tentang kedokteran nyambung nggak kira-kira? Nggak akan nyambung. Itu kata Imam Ghazali. Maka kalau bicara ruh dan kolbu itu ya pasti harus ahlinya. Itu harus ahli. Maka kata Tuan Syekh, yang pertama ya ila antaqa'a at-tabib, sampai engkau bertemu dengan tabibnya, dokternya, ahlinya yang bisa mengobati penyakit kamu. Wa tatawassada bi atbatihi, yaitu engkau mengikutinya.
mengikutinya. Apa yang sarankan diikuti? Ada 4 minimal. Kata tuan saya, ikut daripada yang akan mengobati kalbu kita 4, kata tuan saya. Yang pertama, biba quratil ghurab, wa bisabril jamal, wa bi khirsil khinjir, wa bi tamalukil kalbi. Itu 4. Apa yang pertama itu adalah biba quratil ghurab, berpagi-paginya seekor burung gagak. Wa kuntu ubakiru ala babil ulama kama yubakir ghurab ila tayron, kata tuan saya. Aku bisa begini karena aku itu berpagi-pagi ke pintu-pintu ulama. Sebagaimana berpagi-paginya burung ghurab ketika terbang. Datang manakib awal. Datang manakib awal. Ya bagus, lagi makan, masih berjamaah. Kebagian, alhamdulillah. Ya, tapi bagusnya itu afdolnya, kata Habib mah afdol itu adalah awal. Jadi kalau saya kesini ke Masjid Bang Sahat ini, itu pasti lewat pintu situ, ngelirik sebelah kiri ada Ustaz Toras, pasti istiqomah sebelah kiri, lebih awal kalau rasanya. Kalau nggak ada berarti nggak datang. Tadi ngelirik kiri, oh ada, alhamdulillah, istiqomah paling awal. Dan buka pantau ke saya Toras nanti dia. Oh istiqomah mah. Yang kedua adalah bisabril jamal. Jamal itu Jamal, ada yang Jamal. Betul. Yang satu bagus, yang satu ontak, beda nih. Beda nih artinya. Ya, kalau itu Jamal itu berarti tampan. Kalau Jamal berarti adalah ontak. Wa kuntu asbiru ala asqarihim kasabril jamal, kata tuan saya. Ya aku sabar atas beratnya beban mereka yang diberikan seperti beratnya seekor otak membawa beban. Ini kita bertorikoh semakin enak semakin berat nih kira-kira. Semakin berat. Betul ya? Dulu mah ketika belum bertorikoh mah ya kita habis sholat langsung beres. Bebas. Sekarang mah ya berat Pak. Maka dalam kitab Al-Hikam itu Syekh Mursyid Kamil itu adalah orang alladzi yurihuka minat ta'ibi, orang yang mampu untuk mengistirahatkan kita dari ta'ab. Apa ta'ab itu? Capek. La yadulluka ala ta'ab, bukan orang yang memberikan kita ta'ab capek, justru yang bisa memberikan kita istirahat dari kecapean kita. Wala turihu illa ba'da ta'bi, tapi ingat tidak akan dulu kita bisa istirahat sebelum kita capek. Awal-awal kita talqin zikir kita capek. Betul. Salat kita capek. Tapi ketika lama kita amalkan, kita diajar istiqomah, maka zikir yang lainnya itu justru bikin enteng hidup kita. Betul nggak kira-kira? Bikin enjoy. Itu. Maka itulah mursyid yang kamil, yang mampu untuk mengistirahatkan kita dari rasa capek. Dan banyak lagi. Panjang. Berikutnya, setelah kita bertemu dengan tabib kita, yang kedua adalah antuh sinazonnaka fihi, wajib baik sangka. Tidak seperti tadi di Mangkobah sampai buruk sangka kepada Tuan Syekh, kok ini wali Allah tapi hubud dunia, ngakunya wali Allah tapi wali hubud dunia. Yang begini mah bukan wali Allah, kan begitu di Mangkobah. Berarti dia telah buruk sangka, suuzon. Maka yang kedua itu adalah antuh sinazonnaka fihi, wajib baik sangka, karena wajib itu baik sangka itu adalah merupakan cerminan yakinuka bi anna sayhoka mursiduka. Kalau nggak yakin mah mana mungkin baik sangka. Justru baik sangka itu karena kita yakin kepada guru mursyid. Maka yang kedua itu syaratnya adalah
harus baik sangka kepada guru mursyid. Yang ketiga, wa antasbiru ala mararati dawaihi, harus sabar terhadap pahit obat yang diberikan. Kira-kira mandi malam pahit nggak Pak? Waduh, pahit Pak. Anak-anak tidur suruh mandi coba. Aduh, pahit Pak. Saya pernah ngisi kajian fikih di masyarakat. Saya bilang begini, Bapak, Ibu, kalau malam itu tahajud, itu baiknya mandi dulu. Itu teriak Pak. Woi, boro-boro Pak Ustadz kita mandi. Tahajud yang sudah berat, ditambah mandi lagi gitu Pak. Benar Pak. Jadi benar pahit Pak itu. Maka itu harus sabar dengan pahit apapun yang diberikan guru kepada kita. Buktinya itu 40 kuda itu ternyata itu untuk mengobati kita. Asal kita bisa menerima kepahitan itu, sabar atas kepahitan itu. Tuhan saya, maka kalau sudah 3 itu, maka sembuhlah kamu daripada kebutaan tadi. Alhamdulillah. Yang pertama, sudah ketemu guru kita, sudah ketemu tabibnya. Yang kedua, kita wajib baik sangka kepada guru kita, yaitu karena yakin kita kepada guru kita. Yang ketiga, kita terus sabar untuk mengamankan dan melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya. Dawam lisan kita mengucapkan zikrullah kalimatul la ilaha illallah. Pas kamsata asra dakikah saja, lebih dalamnya akan dibahas oleh Kiai Haji Thoras Inuddin Nasution LC. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.